Ini kelas 9 ya, vektor kelas 10. Jadi maksudnya ini ada soal seperti ini. Maksudnya bagaimana vektor C kalau saya bikin seperti ini. Vektor C kan artinya jalannya gini ya. Vektor C itu jalannya gini. Maksudnya gini, vektor kan gini ya. Vektor itu gini. Nah, ini vektor namanya. Yang jalannya begini, terus ke atas. Oke. Nah, ini. Nah, yang menjadikan dia ada vektor C. Nah, ini namanya. Nah, ini. Sehingga titiknya di sini C. Jadi ininya jalannya berapa gitu. Pada saat saya sampai di titik C ini, dia membagi AC menjadi ini 1/3. Jadi ini 1/3. Nah, ditanya adalah, nah, vektor C-nya ini berapa? Saya anggap ini vektor C. Nah, ini berapa? Supaya kalau tepat di garis AB, tapi membagi mereka jadi 1/3. Ya kan? Yang namanya kalau saya anggap ini vektor kan vektor gini ya, vektor kan jalan gini ya, ini begini, atau begini, begini, atau begini, begini. Ini nama vektor kan? Nah, ini vektor ini kan? Nah, ini vektornya, ini kita ngomong vektornya, ini kita ngomong vektor. Lagi, ya, kita ngomong ini A, ini B, misalnya ini C, misalnya ya. Vektor kan begitu kan? Arah jalan X, Y kan? X, Y gitu kan. Bagaimana jalan vektor ini? Pas nanti dia jatuh di titik AB itu, di titik C, membagi mereka menjadi 1/3. Oke, kita mulai. Jadi saya nggak perlu bikin ininya, ya. Jadi saya langsung ambil yang warna hijau saja. Oke, ini ada. Secara konsep berarti seperti ini. Secara konsep ya, oke. Untuk mendapatkan sangat nih titik nol saja OC gitu. Untuk mendapatkan OC, tentu saya bisa lewat ini ke sini ya. Tentu saya bisa ngomong OA, tolong ditambah AC. Saya ngomong vektor itu adalah arah jalan. Jangan dianeh-anehkan. Seperti itu dia. Nah, untuk mendapatkan, karena dia meminta kita dalam hubungan yang vektor arah yang kita tahu ini gitu. Vektor yang kita tahu adalah dua arah ini. Untuk ke A, vektornya B sudah ada arahnya, vektor B. Jadi yang kita tahu adalah vektor A dan B sudah diketahui. Bagaimana mencari vektor C yang bisa membagi AC ini jadi seperti ini? Oke, kita diwajibkan menggunakan A dan B karena arah A dan B sudah ada, kotaknya itu sudah ada vektornya. Oke, sekarang AC nggak ada. Oke, AC paling tidak saya anggap AC itu adalah 1/4 dari AB. Tolong dilihat, AC itu 1/4 dari AB. Ya, jadi ini 1, ini totalnya ada 4. Oke, sedangkan AB itu bisa saya ambil, ini AB, ini ada AB begitu. Nah, karena saya dengan AB itu bisa dapat dari ini. Yang ini itu, yang ini. Nah, ini A, ini B. Jadi kalau AB tentu, nah, AO tambah OB.
Nah, berlawanan dia, berlawanan. AO, AO, padahal OA itu adalah ini. Berarti kalau ini berarti negatif A lah, karena dia berlawanan. Karena OA sudah saya pastikan OA ada panah di sini adalah A. Berarti kalau AO berarti lawannya. OB tetap B. Berarti boleh saya tulis ini yang ke depan aja, nggak apa-apa. Nah, boleh tulis begini. Ah, berarti saya masuk ke sini. Berarti sini 1/4. AB itu apa? B dikurang A. Oke, berarti saya masukkan ke sini. OA itu A. AC itu adalah 1/4. B dikurang A. Nah, tinggal jabarkan aja. 1/4 B, 1/4 A. Nah, ini ada yang A. Tentu jadi 3/4 A tambah 1/4 B. Nah, itu dia. Kalau saya tarik keluar, mau saya tulis 3A tambah B. Itu dia. Jadi jawabannya adalah ini. Ya, atau boleh saya tulis seperti ini boleh. 3A tambah B per 4. Boleh juga. Enggak apa-apa. Nah, sama saja. Kali ke dalam. Oke, kalau ini saya ubah menjadi N dan M. Seperti soalnya. Misalnya ininya saya nggak usah misalnya. Nanti ini kita masih ini ya, tinggal masukin ya. Oh, saya belum finish ya. Saya belum finish. Kalau tadi 1,3 saya belum finish ya. Ini tadi berapa ya? 28 ya. Sini 10,2 ya. Oke, berarti kita dapat begini ya. Yaudah, berarti vektor C-nya adalah masukkan angka saja. Ya, jadi 3 dari kali A 28 ditambah B 10,2 nanti dibagi dengan 4. Oke, ini kali saja, ini akan jadi 6,24 tambah 10,2 ini akan jadi 4. Ini tambah saja berarti 16,26 dibagi 4 berarti ini akan jadi 4,26/4. Itu vektornya. Ini adalah vektor C. Itu dia vektornya. Oke, vektornya itu. Kalau tadi diketahui A dan B-nya segini, berarti vektor C saya adalah ini. 4 kalau saya bagi ini 5, 5, 6, 6. 6,5. 6,5 gitu ya. 6, 24, 2/4 ya. 6,5 vektornya. Jadi jalannya begini, di sini 4 ke atas 6,5. Nah, kalau dia jalan 4 ke atas 6,5, kamu akan pas berhenti di garis AB dan membagi mereka menjadi 1:3. Itulah hebatnya vektor. Kalau kamu jalan 4 dari 0, catat 4, naik 6,5, kamu akan berhenti di tempat yang ini, lokasi di sini. Oke, sekarang bagaimana kalau saya ganti ini menjadi vektor tanda aja ya. Jadi saya pakai N, ini pakai M. Ini sudah sering saya bahas. Oke, berarti saya atur dulu semuanya. Oke, nah
Kita anggap ini vektor A, vektor B dan itu nggak ada nilai gitu. Nanti tinggal masukin aja. Ingat ya, kalau vektor tambah vektor, contoh 24 ditambah 61, ini akan jadi 85. Kalau mereka bagi jadi 2, nah ini artinya ini arti sama aja setengah 85. Nah ini akan jadi, ini dikali ke dalam, ini kali, ini akan jadi 4, 2,5. Kayak gitu ya. Untuk vektor ya. Kalau vektor kali beda. Kalau kali Pak, vektor misalnya 61, ini artinya 2 dikali 6 tambah 4 dikali 1. Jadi ini 12 ditambah 4, 16. Kali itu begini, kalau tambah begini. Jadi lihatlah nanti di YouTube. Oke, saya ulangi. Oke. Berarti ini akan menjadi bukan 1/4, tapi n tambah m. Tolong dilihat, akan jadi begini. Nah, akan jadi begini. Oke. Jadi mirip. Kalau ini ada 1 ya, ini 1, terus ini ada 1, 2, 3 gitu. Atau begini aja. Ini adalah 1, ini adalah 2. Nah, ini kita mau 1 kotak banding 2 kotak. Ya, kalau ini A, B, C, D, boleh saya tulis AB banding AD itu adalah 1 banding 3. Tapi kalau AB banding BD 1 banding 2. Kalau ditanya berapa AB itu berapa kali dari AD? Ya kan? Berapa kali dari AD? AD totalnya 4 lah. Ini 3. Saya pakai kurung karena ini satuan perbandingan. Jadi tentu 1 dibanding 3. Ini 1/3 AD. Oke, kalau saya ganti dari mana 3 Pak? Ini tambah ini. Oh, karena ini bentuknya NM, berarti N tambah M. Ingat, matematika itu tidak bisa kalau misalnya Budi merasa sulit, terus sulit tak mau usaha, ya tetap sulit. Oke, matematika bukan kamu berdoa puasa 1000 hari tingkat tulang gitu, kayak Buddha Sakyamuni gitu ya, Buddha Gautama, lu tak akan bisa ngomongin matematika. Oke, lu puasa 1000 hari pun tak makan tak minum, yang Siddhartha itu lu sampai mati pun tak akan bisa. Dia nggak bisa dengan cara memohon ke Tuhan, punya nggak bisa. Kamu ada bisa memohon ke Tuhan, tolong berikan saya kerajinan yang lebih, kekuatan untuk mau belajar. Itu yang kamu mau. Oke, berarti saya akan tulis seperti ini jadinya. C itu boleh saya tulis M tambah N. Okay. Saya kali ke dalam akan jadi B kurang A. Jadi gini, C.
AC ya, AC, sorry. AC ya. Oke, berarti begini. Berarti kalau saya masukkan ini adalah A ditambah ini dia. Nah, ada yang sama di sini. Tuh. Kita beresin, berarti ini akan ada A dikurang N tambah M, A tambah N per N, M, B. Nah, ini kita keluarin ya misalnya ya. Ini ada faktor yang sama. Saya keluarin A 1 kurang N per N tambah M. Oke, yang ini saya beresin sehingga akan jadi N tambah N tambah M kurang N tambah M. Oke, ini akan menjadi, karena bawahnya udah sama ya, berarti saya jadi gini. Nah, ini hilang. Oke, ini dikurang jadi 0 ya. Nah, ini jadi 0, ya kan? Jadi 0. Jadi A-nya ini nanti, jadi OC itu sama dengan, jadi boleh saya tulis M per N tambah M A ditambah M B. Oke, perhatikan. Nih, berarti terakhir dapat gini tuh. Oke, karena ada yang sama kan? Berarti ini boleh saya naikkan dong. Jadi ini boleh saya tulis penyebutnya udah sama gitu. Nah, itulah C. Itulah C. Pak, mengapa Pak? Biar gampang. Ternyata untuk menjadi mencari vektor C ini, ternyata sekali silang. N dikali B, coba lihat. N dikali B kali silang ya. Ini kali ini kali ini, dibagi ini tambah ini. Ternyata konsepnya adalah ini dibagi silang. Jadi ternyata ini konsepnya adalah ini. Ini dikali ini, ya dikali. Terus ini dikali ini. Terus keduanya ditambah, dibagi dengan ini tambah ini. Kalau kalian tidak tahu konsepnya ini, mau hafal ini, dijamin kamu pasti bodoh. Pasti nggak bisa di kelas 10. Semester 2 nih ya. Coba dilihat, buat sendiri lagi nanti. Jadi ada, saya ulangi. Ya, ini ada kalau ada coba vektor 43. Berapa panjang vektor satuannya? Kita ngomong bahwa sini 4, sini 3. Berarti Pythagoras lah kita bikin. Oh, ternyata panjangnya adalah kalau 3, 4 itu 5 ya. Berarti panjangnya vektor A adalah 5. Nanti ada apa? Ada satu lagi yang namanya vektor satuan. Apa artinya? Vektor yang panjangnya 1. Kalau ini panjangnya berapa? Ini
kalau ada sebuah kayak gini gitu, misalnya saya anggap 4 ya, saya anggap ini 4. Oke, ini 4, ada 4 satuan nih. 3 berarti begini. Oke. Nah, ini saya anggap ini vektor A. Di mana sini 4, sini 3. Ditanya berapa panjang A? Panjang A kita udah tahu. Ya, panjang A-nya pasti 5. Pitagoras. Berapa vektor satuannya? Vektor satuan vektor yang 43, A43 itu bukan vektor satuan. Kenapa? Karena panjangnya 5. Vektor satu panjangnya harus 1. Jadi maksudnya kalau 5 ini panjang 5 ya. Panjang 5 berarti saya harus bikin. Nah, ini panjangnya 5 itu. Jadi kalau ini berarti ininya adalah 5 udah. 1 2 3 4 5. Yang ditanya tuh gini. Kalau ini untuk kalau vektornya adalah 43 yang panjangnya 5. Sekarang ditanya. Nah, ini kan yang 1 ya. Ini panjangnya 1 betul enggak? Ini panjangnya 1 betul kan? Ini berapa ini? Ini yang gerak sini berapa, gerak sini berapa? Ngerti tak? Ngerti tak? Jadi ini geraknya berapa, ini geraknya berapa, sehingga nanti ini panjangnya cuma 1. Nah, ini namanya vektor satuan. Ini dia. Berapa gerakannya? Ini namanya vektor satuan. Ya, kalau kita dapat ini, tadi itu vektor satuan. Nah, yang ini kita ngomong vektor satuan A. Kodenya gini. A-nya gini. Nah, kalau panjangnya 1, vektornya berapa ya? Oke. Kalau kamu menggunakan cara perbandingan, saya ngomong gitu ya. Jadi kita lihat dulu ya, ambil kesimpulan. Vektor satu gimana sih? Oke, kita pakai konsep kesebangunan. Ke-9. Kalau ini 43, ini panjangnya 5, kalau ini panjang 1. Ini berapa bisa dicari, betul tak? Dengan cara sini 5, sini 4, sini 3. Sekarang ada sebuah benda yang kecil. Ini yang 1. Nah, ini yang berapa? Saya anggap ini Y aja ya, Gimana kalau Y-nya? Berarti Y itu sama dengan 3. Ini 3 kan? Ya enggak? Y sama dengan 3. 1 itu 5, betul ya? Betul kan? Berarti Y-nya berapa? 3/5. Betul ya? Ininya. Berarti ini 3/5. Saya anggap ini X. Berarti X-nya gimana? X itu sama dengan 4. 1 sama dengan 5. 1 sama dengan 5. Berarti X-nya adalah 4/5. Betul kan? Betul? Berarti ininya adalah 3/5. Ini adalah 4/5. Betul? Betul ya? Kalau gitu kalau saya anggap ini adalah vektor satuan A, berarti vektor satuannya apa? Gerak sini 4/5, gerak ke atas 3/5. Betul tak? Betul? Betul ya? Jadi vektor satuan A-nya adalah, jadi kalau saya tulis ini vektor satuan A, kita udah tahu dapatnya kan? Vektor kan gerak X-nya dulu, berarti 4/5 naik ke atas 3/5. Itulah vektor satuan A. Ternyata ini vektornya dibagi aja dengan panjangnya. 5 itu adalah panjangnya ternyata. Berarti saya bisa langsung bikin
ternyata ini sama saja dengan vektornya A, saya bagi panjangnya. Vektor A adalah 4/3 bagi dengan 5. Ini artinya 1/5 kali ke dalam artinya 4/5, 3/5 gitu. Ternyata oh gitu. Ternyata untuk mencari vektor satuan kita simpulkan dengan kesebangunan. Oh ternyata gerakannya gini ya. Oh berarti vektornya ini yang ini dibagi dengan panjangnya, karena 5-nya panjangnya kan. Enak. Makanya kita perlu ilmu. Kalau kamu nggak ngerti ini, kamu tidak akan bisa ngerti ini. Sehingga kamu hafal. Sehingga membuat kamu menjadi penghafal. Bagaimana supaya bisa tidak menjadi hafalan, terus-terusan harus diulang. Oke. Vektor satuan dalam penulisannya begini. Oke ya, tolong dilihat ya. Oke. Contoh ya, contoh. Contoh ada sebuah vektor, saya tulis misalnya 4/3. Nah, di dalam fisika ditulis dengan seperti ini. Mereka akan tulis dengan A itu adalah 4I 3J. 4I 3J. Artinya ini vektor satuan X, ini vektor satuan Y. Kalau mau tahu ya seperti inilah, 4 kali 1 0 tambah 3 kali 0 1 gitu. Nah, jadi ini akan jadi 4 0 tambah 0 3. Nah, jadi vektornya adalah 4 3 gitu. Karena I itu adalah vektor satuan untuk sumbu X. Ini vektor satuan untuk sumbu Y. Jadi ditulis seperti itu. Coba saya bikin seperti ini.
Contohkan vektor titik M yang membagi AB jadi 2 sama panjang. Coba. Logikanya gimana tuh? Jadi kalau kamu gambar di titik ini, mirip bahwa ini 74. Ini 74, terus ini 8 min 1. Nah ini namanya vektor kan, kalau gitu kan sama aja kan vektor gitu kan. Ya, sudah ada ininya ya. Ya. Nah, kamu disuruh mencari titik ini sepanjang ini, titik M yang membagi ini jadi sama. Nah ininya berapa gitu loh. Nah vektornya berapa? Silakan dicari. Dikirim ke saya. Kirim ke chat Zoom tutor 100. Jadi yang ditanya adalah ini. Tanya ini. Kalau tadi ini sama panjang, berarti ini satu, sini satu gitu ya, sama panjang, 2 bagian. Jadi kita tahu bahwa ini akan dikalikan sini, ini dikalikan ke sini, terus dibagi. Berarti ini pasti 1 tambah 1. Berarti 1 dikali 7,4 tambah 1 dikali 8 min 1. Berarti 74 lu tambahkan dengan 8 ini, lu bagi 2. 15 3 bagi 2 berarti 15 2 3 2. Oke, itu vektornya. Oke.